Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah dan juga Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tujuan utama kita dikala kita datang ke kota Madinah, bagaimana kita selalu menghabiskan hari-hari kita di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inspirasi umrahku. Labbaik labbaik Allahu Akbar. Labbaik labbaik Allahu Akbar. Labbaik labbaik Allahu. Bagaimana kekuatan iman kita semakin bertambah, semakin kuat. Di antara salah satunya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, berselawatlah kepada kalian atau berselawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal apabila ada perintah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya adalah sesuatu yang wajib sifatnya, berarti wajib bagi kita bersama untuk berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kalian senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikala kalian berselawat atau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salam alhamdulillah senantiasa kita ucapkan dikala kita melakukan ibadah salat, terutama dikala kita melakukan tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sedangkan selawat, maka di sanalah kita dibutuhkan bagaimana kita membiasakan diri untuk senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara yang akan mencari mereka-mereka yang berselawat kepada Nabi yang mulia di dalam berbagai belahan dunia. Kemudian selawat tersebut akan disampaikan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, kita tidak jauh dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka manfaatkanlah ibadah tersebut. Dan di antara salah satu ibadah yang mulia adalah berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membacakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah dan juga Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tujuan utama kita dikala kita datang ke kota Madinah, bagaimana kita selalu menghabiskan hari-hari kita di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama untuk melakukan ibadah. Dan semua ibadah yang kita lakukan, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah tersebut bernilai dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, di awal muqaddimah ini kita akan memberikan sedikit nasihat kepada kami pribadi dan juga kepada kita bersama. Dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan datang kita ke kota Madinah, maka di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah memperbanyak hari-hari dan waktu kita berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan waktu kita yang singkat. Makanya ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dan kaidah ini merupakan kaidah yang bisa kita kiaskan kepada semua ibadah yang kita lakukan. Apabila ada dua ibadah yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka yang pertama kali didahulukan, yang pertama dilihat daripada hukum ibadah itu sendiri. Misalnya apabila bertentangan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah, maka apabila bertentangan waktunya, yang didahulukan adalah ibadah wajib. Kita contohkan misalnya, dikala kita melakukan salat sunat, kemudian muadzin memandangkan iqamat, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyelesaikan salat sunat tersebut. Kalau seandainya masih panjang, kita langsung salam atau kita langsung selesai. Jangan kita lanjutkan salat sunat tersebut. Kenapa? Karena ada salat wajib yang menunggu kita. Apabila bertentangan antara wajib dengan sunnah, maka yang didahulukan adalah perkara yang wajib, dan itu adalah hukum asal. Begitu juga apabila ada dua ibadah yang bertentangan, sama-sama hukumnya, maka yang harus kita dahulukan adalah ibadah yang waktunya sempit.
Kita contohkan ikhwatal Islam. Jika kita masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW atau kita masuk ke dalam masjid kaum muslimin secara umum, kemudian kita dianjurkan apabila kita masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala melakukan salat 2 rakaat. Tidak boleh kita duduk dikala kita masuk masjid. Di antara bentuk penghormatan kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan salat 2 rakaat. Nah, misalnya dikala kita masuk ke masjid, kemudian ada orang muazzin sedang mengumandangkan azan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah menjawab azan atau melakukan salat 2 rakaat terlebih dahulu? Mana yang harus kita lakukan? Sekarang kita masuk masjid, orang sedang azan dan kita ingin salat tahiyat. Azan, menjawab azan dianjurkan. Masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita duduk sampai kita ruku atau sampai kita sujud melakukan 2 rakaat. Nah, dikala kita masuk masjid, menjawab azankah yang harus kita lakukan terlebih dahulu atau melakukan salat sunat? Apa jawabannya? Jawab azan. Azan. Siapa yang berani menjawab namun diangkat tangannya? Tapi dengan alasan. Apa alasannya? Silakan. Karena azan waktunya lebih singkat. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali ikhwatal Islam adalah menjawab azan. Kenapa kita harus menjawab azan terlebih dahulu? Apabila ada 2 ibadah yang bertentangan, maka kita harus mendahulukan ibadah yang waktunya sempit. Azan, kalau kita tidak jawab akan hilang waktunya. Sedangkan salat sunat tahiyat itu masih banyak waktunya. Sehingga apapun ibadah yang bertentangan dan kita ingin menggabungkan semua ibadah tersebut, maka yang kita dahulukan adalah yang waktunya sempit. Nah, permasalahannya ikhwatal Islam, kita ingin menyebutkan yang demikian. Ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. Dikala kita sampai di kota Rasulullah SAW, berapa lama kita di Madinah? Hanya 3 hari, hanya 4 hari, hanya 5 hari. Pertanyaannya, mana yang harus kita perbanyak? Di hotel kah, di luar kah, atau di masjid Madinah, atau di masjid Rasulullah SAW? Sehingga rugi kita ikhwatal Islam dikala waktu kita lebih banyak di luar daripada di dalam masjid. Walaupun anggaplah di luar kita juga beribadah mungkin keliling pasar misalnya. Mana yang harus kita dahulukan? Kita dahulukan yang waktunya sempit. Belanja, di mana-mana kita bisa belanja. Pergi berjalan, pergi ini, pergi itu, masih banyak waktu kita. Dan semuanya bisa kita lihat. Namun masjid Rasulullah SAW hanya satu yang ada di dunia, di sini tempatnya. Sehingga dikala kita ingin memanfaatkan waktu tersebut semaksimal mungkin, maka habiskanlah hari-hari kita dan waktu-waktu kita di dalam masjid Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan, Ustaz? Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Diam saja. Duduk kita misalnya kita sudah salat, kemudian kita juga sudah baca Quran, kemudian kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita sudah mengetahui kaidah yang tadi kita sebutkan, apabila ada 2 ibadah yang kedua-duanya sama penting, maka yang harus kita dahulukan adalah ibadah yang waktunya sempit. Dan waktu kita di masjid Rasulullah SAW maksimal hanya 4 atau 5 hari saja, maka kita manfaatkanlah waktu tersebut sebanyak-banyak mungkin berada di dalam masjid Rasulullah SAW. Makanya di antara salah satu masukan terutama bagi orang-orang yang ada dari daerah kita, terutama dari Asia secara umum, banyak para sebahagian kaum muslimin mereka mengatakan kenapa mereka lebih menghabiskan waktunya duduk di luar bercerita, bahkan ada yang sambil duduk, sambil ngopi, sambil ngerokok misalnya. Itu adalah sesuatu yang rugi ikhwatul Islam. Rugi rasanya kita melakukan perjalanan yang jauh. Rugi rasanya kita membayar uang yang banyak, sekian banyak yang harus kita bayar. Rugi rasanya kita meninggalkan sanak famili, keluarga, anak dan istri. Kemudian tahu-tahunya sampai di Madinah, yang kita lakukan adalah merokok di luar masjid Rasulullah SAW, nongkrong di sana. Kalau mau menghabiskan waktu, maka habiskanlah waktu di masjid Rasulullah SAW, karena kesempatan kita tidak banyak dan kita juga tidak tahu kapan lagi kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bisa jadi ini merupakan umrah kita yang mungkin setelahnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka di antara salah satu yang harus kita lakukan bersama dan kita sama-sama berusaha, dan usaha ini merupakan usaha yang tidak mudah kita melakukannya, butuh perjuangan di sana. Tinggal di masjid Rasulullah SAW, duduk di dalamnya, melakukan hal-hal yang bermanfaat merupakan sesuatu yang berat.
Oleh karenanya kita saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Dikala kita berada di kota Madinah, maka dianjurkan bagi kita memperbanyak waktu semaksimal mungkin di dalam masjid Rasulullah SAW. Tidak rugi kita ikhwatul Islam ketika kita tidak mengetahui, misalnya kita tidak tahu hotel ini, hotel itu, tidak rugi kita. Namun rugi kita kalau seandainya kita tidak tahu tentang masjid Rasulullah SAW. Tidak rugi kita misalnya kalau kita tahu ada tempat belanja yang murah, tidak rugi kita. Tapi rugi kita kalau seandainya kita tidak tahu ada pustaka di dalam masjid Rasulullah SAW. Tidak rugi kita kalau seandainya kita diketahui daerah-daerah yang ada di luar sana, di sana ada masjid Utsman bin Affan, di sana ada masjid Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada masjid Ali bin Abi Thalib, di sana ada masjid Umar bin Khattab. Kalau kita tidak tahu, tidak rugi kita. Tapi kita akan rugi dikala kita tidak mengetahui bagaimana sejarah masjid Nabi SAW, manusia yang kita idam-idamkan bersama agar kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda yang mulia SAW di dalam surganya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang masjid Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW dikala awal datang ke kota Madinah dan Nabi SAW hijrah berawal dari bulan Safar atau dari akhir bulan Safar sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Kemudian dikala Nabi SAW sampai, maka tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi SAW adalah Masjid Quba. Makanya dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke Masjid Quba, karena Nabi SAW senantiasa berziarah ke Masjid Quba. Kadang Nabi berjalan kaki, kadang Nabi menggunakan kendaraan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi kita. Kalau kita bisa berjalan, maka berjalan. Kalau kita bisa menggunakan kendaraan, maka gunakan kendaraan, karena Nabi SAW melakukan kedua-duanya. Dan Nabi SAW terbiasa, kebiasaan Nabi SAW datang ke Masjid Quba kulla sabtin, yaitu setiap hari Sabtu. Berarti tempat waktu yang indah dikala kita ingin berziarah ke Masjid Quba besok hari Sabtu. Itu adalah sebahagian riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Namun juga makna daripada kalimat Sabtu, bahwa Nabi SAW berziarah ke Masjid Quba kulla sabtin, itu artinya adalah satu kali dalam satu pekan, di mana bagi kaum muslimin yang ingin berziarah ke Masjid Quba untuk melakukan salat 2 rakaat ke sana, yang harus mereka lakukan yang pertama kali adalah bersuci dari rumahnya. Kemudian mereka berusaha untuk tidak berhadas atau menjaga wuduknya. Kemudian dikala mereka sampai di Quba, jangan yang pertama kali mereka lakukan adalah mencari kurma. Yang pertama kali harus mereka lakukan adalah sholat dulu di Masjid Quba tersebut. Karena apabila kita melakukan 3 syarat yang kita sebutkan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh baginda yang mulia SAW, sama dengan orang yang melakukan ibadah umrah. Sehingga salah seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah di antara penghuni surga, sehingga dia bergelar dengan salah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 kalangan sahabat yang ada. Walaupun semua sahabat itu akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, namun ada beberapa orang sahabat yang betul-betul disebutkan namanya oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Nabi SAW menyebutkan Sa'ad fil jannah, sesungguhnya Sa'ad itu akan berada di dalam surga, kata baginda yang mulia SAW. Kemudian dikala dia mengetahui tentang keutamaan Masjid Quba, maka apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya aku diberikan pilihan untuk mendatangi Masjidil Aqsa dan mendatangi Masjid Quba, maka aku akan lebih memilih mendatangi Masjid Quba, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, karena Masjid Quba merupakan masjid yang tidak pernah kecuali Nabi SAW datang ke sana setiap hari Sabtu atau 1 kali dalam 1 pekan. Walaupun perkataan yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ada kemungkinan, namun itu menunjukkan bagi kita bagaimana kemuliaan Masjid Quba. Sehingga dikala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan datang ke kota Madinah, maka di antara salah satu tempat yang harus kita datang ke sana adalah Masjid Quba, masjid yang disebutkan sejarahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW
sallallahu alaihi wasallam senantiasa datang ke sana karena memang tempat itu adalah tempat yang bersejarah bagi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Nabi datang ke kota Madinah, ke tempat sini, maka Nabi singgah sementara waktu 4 hari lamanya di Masjid Quba tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi SAW datang ke Quba, maka setelahnya Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Dan selalu kita sebutkan, kota Madinah di zaman Nabi SAW adalah seluas Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang, yang mana masjid ini dilakukan perluasan pada zaman Raja Malik Fahad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dikala dia ingin memperluas masjid Rasulullah SAW, maka mereka sengaja memperluas masjid Rasulullah SAW seluas kota Madinah yang ada di zaman Nabi yang mulia SAW. Kemudian dikala Nabi SAW datang ke sana, maka Nabi singgah di rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya Rasulullah dan para sahabatnya, mereka baru membuat sebuah masjid yang sangat indah, yang tempatnya langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menyebutkan di dalam sabdanya, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Sesungguhnya di antara rumahku dan di antara mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sehingga selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, bagi mereka yang datang ke kota Madinah kemudian mereka memanfaatkan waktu yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka 2 kemuliaan, terutama taman-taman surga. Dan kita tahu sesungguhnya di dunia memiliki taman surga, sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan, barang siapa yang tidak masuk ke taman surga yang ada di dunia, atau barang siapa yang tidak merasakan indahnya taman surga yang ada di dunia, maka bagaimana nanti dia akan merasakan indahnya taman surga yang ada di akhirat sana. Apa taman surga yang ada di dunia? Taman surga yang ada di dunia itu ada 2. Raudhatun min riyadil jannah itu ada 2. Yang pertama tentunya masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan kemarin kita menyebutkan apa makna daripada sabda baginda yang mulia SAW. Makna yang pertama ikhwatul Islam, barang siapa yang beribadah di taman surga, di masjid Rasulullah SAW, atau masjid yang dibangun oleh Nabi SAW, maka seolah-olah itu bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sebenarnya. Amin. Itu ada di antara makna yang pertama. Kemudian juga ada makna yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, bahwa taman surga atau raudhah, taman surga yang disebutkan oleh baginda yang mulia SAW, atau tempat yang dulu dibangun oleh Nabi SAW menjadi masjidnya yang disebut dengan taman surga, betul-betul nanti di akhir zaman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, dan itu betul-betul akan menjadi taman surga. Sehingga berarti mereka yang di dunia dulunya pernah beribadah di sana, seolah-olah mereka betul-betul beribadah di taman surga yang dia akan betul-betul menjadi taman surga yang sesungguhnya. Maka beruntunglah bagi kita jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan datang ke kota Madinah. Salah satu yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita sampai di Masjid Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Masjid Rasulullah SAW ada taman-taman surga yang mana kita menginginkan bisa beribadah di sana. Kemudian juga di antara makna yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, bahwa raudhah atau Masjid Rasulullah SAW yang dulu dibangun oleh Nabi betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sebagaimana di Mekah Allah Subhanahu wa taala menurunkan batu yang berasal dari surga yang disebut dengan Hajar Abyad. Dulu namanya adalah batu putih, namun sekarang dikenal dengan batu hitam karena memang batu itu dulunya berwarna putih. Namun sesuai dengan zaman semakin berakhir, semakin banyak pula dosa anak Adam, maka batu tersebut berubah menjadi hitam. Maka terkenal dengan Hajar Aswad atau batu hitam, yang mana batu ini merupakan batu yang Allah turunkan dari surga melalui malaikatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikala di Mekah memiliki Hajar Aswad yang berasal dari surga, begitu juga di Madinah memiliki taman-taman surga, yaitu masjid yang dulu dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena memang lokasi Masjid Nabawi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui unta Nabi yang bernama Qaswa.
Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara pemaparan yang dijelaskan oleh para ulama, apapun namanya, apapun maksudnya, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya, bagaimana bisa beribadah di sana. Kemudian taman surga yang kedua, yang juga disebut dengan Raudhatun min Riyadhil Jannah, dan ini bukan hanya berada di Masjid Nabawi saja, di semua tempat bisa kita mendapatkan. Dan ini juga di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Taman surga yang kedua adalah mereka-mereka yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan halaqah zikir, maka itulah juga disebut dengan taman-taman surga yang ada di dunia. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kepada kita dua taman surga sekaligus dikala kita duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengenang, ingin mengingat, ingin mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga membacakan wahyu ilahi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maka itu juga disebut dengan taman surga. Dan juga yang kedua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah taman surga, yang mana itu merupakan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua taman surga yang Allah hadiahkan kepada kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengangkat derajat kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemarin juga kita telah membacakan di antara sabda baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah ibadah yang harus kita lakukan terutama dikala kita berada di tanah haram. Dan kota Madinah merupakan kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim dikala dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan anak dan istrinya yang masih kecil, anaknya Ismail, mengantarkan istrinya yang berada di dalam keadaan lemah. Kemudian dikala dia ingin meninggalkan mereka berdua, maka dia mengatakan, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan kedua keluargaku, meletakkan anakku, meletakkan istriku di sebuah tempat yang tidak ada lembah di sana. Karena dulu kota Mekah adalah kota yang gersang. Dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan anaknya Ismail yang baru saja dilahirkan, mengantarkan istrinya yang baru saja melahirkan, sehingga dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana, ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan anak dan istriku di sebuah lembah yang tidak ada sesiapa di sana, yang tidak ada pepohonan di sana, yang gersang. Inda baitikal muharram, yang mana itu merupakan di samping rumahmu yang engkau haramkan." Dan kita tahu Ka'bah Musyarrafah itu sudah ada dulu sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah perintahkan mereka berdua untuk kembali mengangkat pondasinya setelah kedua atau setelah Ka'bah tersebut dihancurkan atau hancur dengan badai yang melanda di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga Nabi Ibrahim menyebutkan, "Inda baitikal muharram." Ya Allah, aku meletakkan keluargaku di samping rumahmu al-muharram, yang engkau haramkan. Dan itulah makna daripada sabda baginda yang mulia, "Inna Ibrahim harrama Makkah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan tanah Makkah. Apa maknanya? Nabi Ibrahim, walaupun yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala, namun yang memperjelas keharaman tersebut adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Sehingga dikala dia berdoa, dia mengatakan, "Inda baitikal muharram." Ya Allah, di samping rumahmu yang engkau haramkan. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni haramtul Madinah." Dan aku juga berdoa kepada Allah agar Madinah dijadikan tanah haram. Bukan Nabi SAW yang menjadikan Madinah tanah haram, namun Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kedua tempat tersebut menjadi tanah haram, tanah yang wajib kita hormati dan kita hargai. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan atau memperjelaskan melalui lisan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW mengucapkan, tentunya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Al-Madinatu haram." Sesungguhnya kota Madinah adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Madinah adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga merupakan doa baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa barik lana fi madinatina." Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah.
Kota Madinah adalah kota yang penuh dengan keberkahan. Kalau seandainya kita ingin mengambil keberkahan dari kota Madinah, maka di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya, memanfaatkan waktu yang ada, salah satunya adalah melakukan ibadah salat yang ada di sana. Sehingga Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita bersama melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya mereka yang melakukan ibadah salat di kala mereka ada di masjid Nabi SAW, maka itu lebih baik daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan mereka melakukan salat di tempat yang lainnya, kecuali kalau seandainya mereka melakukan salat di Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan inilah terakhir pembahasan yang kemarin kita jelaskan ikhwatal Islam. Dan sekarang kita akan kembali memberikan pemaparan terutama tentang sabda Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram. Kita tahu ikhwatal Islam, semua ibadah yang dilakukan seorang muslim, maka semuanya pasti dinilai pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang dilakukan seorang muslim dikala mereka mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dikala mereka melakukan ibadah, maka kadar minimal ibadah yang akan mereka dapatkan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat banyaknya. Itu kadar minimal. Berarti minimal pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 kali lipat, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa di antara kalian yang melakukan kebaikan, maka satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan barang siapa yang melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut tidaklah akan dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan ini ikhwatul Islam termasuk di antara keutamaan umat Rasulullah SAW, dan ini merupakan kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan untuk baginda yang mulia dan juga untuk umat Nabi SAW. Makanya di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, Rasulullah SAW menyebutkan perbedaan antara umat Nabi SAW dengan umat-umat sebelumnya, agar kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai umat Nabi SAW. Dan tentunya itu kemuliaan tersebut karena kemuliaan Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang semua kita hafal, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan adalah bagaimana diutamakan umatnya, bagaimana dikala mereka beribadah dilipat gandakan pahalanya, bagaimana dikala mereka melakukan kesalahan, maka harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kesalahan tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Nabi untuk umatnya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini ikhwatul Islam, perumpamaan ibadah atau perumpamaan umat Nabi dengan umat-umat sebelumnya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ibarat mereka yang bekerja. Umat sebelumnya yang pertama adalah orang Yahudi. Mereka bekerja dari pagi sampai siang. Kemudian dikala mereka selesai bekerja, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pahala 1 qiraat. Kemudian datang lagi umat yang berikutnya, yaitu umat An-Nasara. Mereka pun bekerja dari siang sampai sore. Dikala mereka bekerja, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka 1 qiraat. Kemudian datang umat yang terakhir. Mereka hanya bekerja dari sore sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Kemudian setelah mereka bekerja, Allah berikan kepada mereka 2 qiraat. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka 2 qiraat, maka orang-orang sebelumnya protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami yang bekerja lebih lama, kami yang bekerja lebih panjang waktunya, Engkau berikan kepada kami 1 qiraat, dan mereka yang datang belakangan, mereka bekerja sedikit,
Namun kenapa engkau berikan kepada mereka 2 qiraat? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika fadli utihi man asya'. Wahai kalian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara atau umat-umat sebelumnya, dzalika fadli utihi man asya'. Itu merupakan karunia dan kasih sayangku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan Allah kehendaki kita sebagai umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dikala kita memiliki umur yang singkat, namun dikala kita melakukan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat. Dzalika fadli utihi man asya'. Itu merupakan karuniaku, kata Allah, yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan Allah menghendaki kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala kita beribadah, maka ibadah minimal tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Oleh karenanya, apabila kita mengetahui keutamaan yang demikian, maka kita akan selalu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja? Dan ibadah yang paling penting di antara ibadah-ibadah yang ada, ikhwatul Islam, setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, adalah ibadah salat. Makanya ibadah salat merupakan ibadah yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW, di antara pesan Nabi sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Nabi betul-betul memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya untuk menjaga ibadah salat. Karena ibadah salat merupakan ibadah yang paling penting setelah kita mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan Nabi, ikhwatul Islam, yang mana insyaAllah kita akan menyebutkan bagaimana akhir daripada kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW, dia meninggal di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu adalah hari wafatnya baginda yang mulia SAW. 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal, di mana Nabi SAW tidak lagi bisa untuk memimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah salat, tepatnya di malam Jumat. Kemudian dikala ingin melakukan salat Isya, maka Nabi tidak sadarkan diri. Kemudian dikala Nabi bangun, apa yang pertama kali terucap dari lisan Nabi SAW? Asallan nas, apakah sahabatku sudah melaksanakan ibadah salat? Kemudian setelah itu Nabi kembali tidak lagi sadarkan diri. Kemudian Nabi bangun kembali. Pertama kali yang terucap dari lisan Nabi SAW adalah asallan nas, apakah manusia sudah salat? Itulah yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang perkara salat merupakan perkara yang betul-betul bagi kaum muslimin untuk menjaganya. Bahkan Umar bin Khattab, ikhwatul Islam, yang selalu kita sebutkan, di akhir kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia ditikam oleh salah seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. 3 hari lamanya dia berterbaring di rumahnya, di kasurnya, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ada orang yang bertanya kepada anaknya Abdullah bin Umar, bagaimana kita bisa berbicara dengan Umar? Bagaimana cara membangunkan Umar? Karena Umar itu ditikam dengan tikaman yang luar biasa, tikaman beracun, sehingga apapun yang dia makan itu yang keluar. Maknanya dia tidak akan ada lagi harapan untuk hidup, sehingga dia lebih banyak tidak sadarkan diri. Kemudian ada orang yang bertanya kepada anaknya Abdullah, bagaimana kita ingin berbicara dengan Umar? Terutama dikala kita ingin memberikan kepadanya kabar gembira. Karena memang dianjurkan bagi kita untuk menjenguk saudara kita yang sakit, untuk memberikan kepada mereka kabar gembira, yaitu tentang surga Allah Subhanahu wa taala, tentang amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Kalau kalian ingin membangunkan Umar dalam keadaan yang betul-betul sakit yang dirasakan oleh Umar bin Khattab, maka bisikkan di telinganya, ya Amirul Mukminin as-salah, wa ya Amirul Mukminin salat. Kalau terdengar kalimat salat di telinga Umar bin Khattab, maka dia langsung terbangun. Apa maknanya? Begitulah mereka para sahabat Nabi SAW mengagungkan perkara salat, sehingga kita juga wajib bagi kita untuk mengagungkan perkara salat. Terutama kita kaum muslimin, ikhwatul Islam, kita harus berusaha yang pertama mengetahui tentang rukun salat, tentang wajib salat, tentang sunnah-sunnah salat. Apa sunnah Nabi SAW dalam perkara salat? Yang pertama adalah sunnah Nabi SAW dalam perkara salat dianjurkan, bahkan diwajibkan menurut sebahagian pendapat para ulama, dan itu jumhur para ulama, diwajibkan bagi kaum muslimin untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat siapa lelaki yang sebenarnya, maka Allah menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah.
laki-laki yang sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah terlalaikan dengan perdagangan dan jual beli. Mereka tidak pernah dilalaikan dengan dunia untuk berzikir kepada Allah. Dan makna daripada berzikir tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya, yaitu mereka-mereka yang melakukan salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama mengatakan salat itu diwajibkan bagi kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ikhwatul Islam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memiliki dua orang muazzin. Salah satunya adalah Bilal dan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah seorang laki-laki yang buta. Dia sudah tua lagi buta. Kemudian dia datang kepada Nabi, kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, minta keringanan. Ya Rasulullah, aku ini adalah laki-laki yang buta, tidak ada yang akan membimbingku untuk datang ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk tidak datang ke masjid? Maka Nabi diam, dan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah persetujuan. Maka Abdullah pun dia ingin meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala dia ingin sudah melangkah beberapa langkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memanggil sahabatnya yang tadi bertanya, dia buta lagi tua. Dia ingin meminta keringanan dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asami'tan nida? Apakah engkau mendengar orang melantunkan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Maka Abdullah mengatakan, iya ya Rasulullah, aku mendengarkan mereka mengucapkan yang demikian. Kalau seandainya demikian, fawajibat, maka wajib baginya untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Padahal itu sahabat yang tua, yang buta, yang tidak ada yang membimbingnya menuju masjid rumah Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepadanya keringanan selama dia mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sehingga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita datang ke Mekah dan datang ke kota Madinah, yang disebutkan oleh Nabi adalah perkara salat, karena kita harus betul-betul menjaganya. Ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang berhubungan dengan Allah, antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara salat. Karena ada dua pertanyaan yang paling pertama kali ditanyakan oleh Allah: hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah yang pertama kali ditanya adalah salat. Hubungan manusia dengan manusia yang pertama kali ditanya adalah masalah darah. Itulah pertanyaan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila mereka lulus di dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lainnya akan ikut lulus dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila mereka gagal di dalam memberikan jawaban, maka yang lainnya akan berat mereka rasakan. Sehingga ikhwatul Islam, dikala kita datang ke kota Madinah, dikala kita datang ke kota Mekah, apa ibadah yang paling mulia yang mana kita berusaha menghabiskan waktu kita di sana, yaitu perkara salat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi hadza, orang yang melakukan salat di dalam Masjid Nabawi. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan puasa? Kenapa Nabi juga tidak mengatakan ibadah yang lainnya? Karena ibadah salat, perkara salat merupakan perkara yang luar biasa pahalanya, yang mana itu merupakan ibadah yang luar biasa, yang apabila seorang muslim menjaga salatnya, maka yang lain mereka akan juga menjaganya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di antara ibadah yang pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, yaitu perkara salat. Makanya Nabi SAW menyebutkan salatun fi masjidi hadza, mereka yang melakukan salat di masjid Rasulullah SAW. Sehingga kita ikhwatul Islam harus tahu sedikit banyak bagaimana Nabi salat, apa sunnah yang harus kita lakukan jika kita salat. Dan ini pas momennya ikhwatul Islam. Di antara salah satu yang ingin kita sampaikan sebelum kita memaparkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara salat. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya, walaupun banyak sunnah-sunnah yang lainnya, karena memang sebagian para ulama mereka membahas masalah yang paling berat dan masalah yang paling banyak permasalahannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah perkara salat. Bahkan masalah salat itu ketika dibahas oleh para ulama, terutama mereka ahli fikih, lebih 600 permasalahan yang harus kita ketahui di dalamnya. Mungkin kita tidak bisa membahasnya satu persatu, namun minimal kita mengetahui apa saja yang dianjurkan bagi
bagi kita untuk melakukan dikala kita salat, terutama dikala kita berada di masjid Rasulullah SAW, yang mana kami pribadi ikhwatal Islam, setiap kami selesai ceramah di sini, maka akan ada yang mampir menegur kami, wahai kamu kan bisa bahasa daerah kamu, sampaikan kepada mereka agar bagaimana mereka sholat seperti ini, mereka sholat seperti itu, mereka sholat seperti ini. Itulah setiap hari kami keluar dari memberikan sedikit wejangan, memberikan sedikit nasihat, memberikan sedikit ilmu, maka pasti ada saudara kita yang berasal dari sini akan memberikan dan memanggil, coba sebutkan kepada mereka bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam perkara sholat, apalagi masalah shaf. Makanya ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kita tahu alhamdulillah masjid Rasulullah SAW sangat sempit di bagian belakang, sangat lapang di bagian depan. Apa maksudnya? Karena memang pertama kali kita masuk, kita akan mengisi saf yang terakhir, sedangkan saf yang di depan itu kosong semuanya. Makanya di antara salah satu sunnah yang disebutkan oleh baginda yang mulia SAW, khairu sufufir rijali awwaluha, di antara saf yang paling bagus untuk kaum laki-laki adalah yang paling depan. Semakin kita dekat dengan imam, semakin kita berada di saf yang depan, maka itu pahalanya semakin luar biasa. Dan itu dapat kita buktikan dikala kita berada di masjid Rasulullah SAW. Makanya ikhwatal Islam, kita tahu kita datang ke kota Madinah adalah untuk beribadah, dan waktu-waktu kita adalah kita habiskan waktu tersebut untuk beribadah semaksimal mungkin. Dan kita berusaha mengambil setiap ada keutamaan, kita akan ambil keutamaan tersebut. Salah satunya adalah bagaimana kita mengisi saf-saf yang bagian depan. Makanya kita sebutkan saf di masjid Nabi, kalau saf yang bagian belakang itu penuh, tapi yang bagian depan itu kosong. Apalagi yang bagian tengahnya itu kosong. Kenapa? Karena jarang di antara kita yang mau maju ke depan. Kenapa tidak mau maju ke depan? Ustaz, nanti kalau selesai sholat susah keluarnya. Oleh karenanya ikhwatal Islam, itu merupakan nasihat yang selalu disebutkan, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf yang paling bagus untuk seorang lelaki adalah saf yang bagian depan, dan yang paling tidak bagus adalah saf yang paling belakang. Jangan tentunya kita mencari yang tidak bagus, kita mencari yang bagian depan. Memang agak kita sedikit berjalan, karena semakin kita susah, semakin banyak perjalanan dan langkah yang kita lakukan, semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Oleh karenanya ikhwatal Islam, ini merupakan masukan yang pertama untuk kami pribadi dan juga untuk kita bersama. Kalau masalah perkara sholat, maka tidak menjadi masalah kita mencari saf yang terdepan. Karena kalau kita tidak mencari saf yang terdepan di masjid Nabi, kapan lagi kesempatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bersama. Kemudian juga ikhwatal Islam, di antara juga masukan kepada kita bersama masalah perkara salat, yaitu bagaimana tidak ada di antara kaum muslimin yang mereka salat sendirian di saf. Kita tahu dikala muazzin mengumandangkan iqamah, maka sebagian kaum muslimin akan maju. Kemudian apabila semuanya maju, ada sebagian kaum muslimin yang dia salat di dalam saf tersebut sendirian. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka boleh baginya untuk melangkah ke depan. Karena Nabi SAW terlepas daripada perbedaan para ulama, Nabi SAW melarang kita sholat di saf sendirian. Nabi SAW melarang kita sholat di saf sendirian. Dan kalau seandainya misalnya teman-teman kita yang tadi satu saf, mereka semuanya maju, tinggal kita sendirian, apa yang harus kita lakukan? Padahal kita sudah mengatakan Allahu Akbar, kita sudah takbiratul ihram. Apakah boleh kita maju atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Hukum asal di dalam melakukan pergerakan di dalam salat itu tidak boleh, kecuali kalau seandainya ada maslahat di sana. Tidak boleh kita memperbanyak gerak di dalam salat kecuali kalau seandainya ada maslahat di sana. Kita contohkan apa salah satu maslahatnya? Salah satu maslahatnya adalah maju melangkah untuk menyempurnakan saf yang ada di depan. Apabila di dalam perkara salat ikhwatal Islam, hukum asalnya kita tidak boleh memperbanyak gerak kecuali kalau seandainya gerak yang kita lakukan adalah demi kemaslahatan salat. Kita contohkan, misalnya ada sebagian kaum muslimin dia salat, kemudian tiba-tiba bunyi HP-nya dengan nada yang paling tinggi. Kalau dibiarkan akan mengganggu saudara kita. Kalau dimatikan, maka dia butuh waktu untuk mematikan. Apa yang harus kita lakukan? Dibiarkan atau dimatikan? Matikan. Dimatikan atau dibiarkan? Matikan. Dimatikan. Kalau dimatikan butuh pergerakan, kita akan bergerak di dalam salat.
Belum lagi kita melihat HP. Iyalah kalau HP kita bagus, kalau HP kita tidak bagus, atau kalau kita tidak melihat HP-nya, mana kalimat yang dimatikan? Bagaimana? Kita akan melakukan pergerakan yang banyak. Makanya di sini disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, kalau seandainya hukum asal di dalam solat adalah bagaimana kita tumanina, bagaimana kita khusyuk, bagaimana kita betul-betul meminta mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya ada pergerakan yang kita lakukan di dalam salat yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan salat tersebut, maka dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Terutama masalah saf. Saf ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita contohkan. Kalau seandainya kita tinggal sendirian, maka jangan kita bersaf sendirian. Maju melangkah ke depan bergabung dengan saudara kita. Karena itu merupakan di antara sunnah Nabi SAW. Makanya imam setiap kali dia ingin melaksanakan atau mengangkat takbir, "Stau sufufakum, atimu sufuful awal." Itu yang selalu dia ucapkan. Luruskan saf, sempurnakan saf yang ada di depan, atau penuhkan saf-saf kalian. Dan itu merupakan di antara anjuran kepada kita bersama. Kemudian juga ikhwatul Islam, di antara salah satu sunnah Nabi SAW adalah bagaimana kita tidak dianjurkan, hukum asal ya, bagaimana kita tidak dianjurkan salat di antara dua tiang. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Muawiyah, begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, perkara yang paling dilarang kami untuk melakukannya adalah salat bainas sawari. Sawari itu artinya adalah antara tiang. Semaksimal mungkin kalau ada, dan alhamdulillah kita lihat di Masjid Nabawi tiangnya luar biasa banyaknya. Kalau seandainya masih ada kesempatan bagi kita untuk tidak salat di antara dua tiang, maka kita salat di tempat yang tidak ada tiangnya, sehingga saf kaum muslimin itu bersambung. Kalau tiang nanti akan terputus. Walaupun ini tidak diharamkan, namun para ulama mengatakan itulah dimakruhkan. Kalau seandainya selagi bisa ada pilihan, terutama tidak terlalu ramai, maka dianjurkan bagi kita untuk tidak salat di antara dua tiang. Contohnya misalnya, ini ada dua tiang, yang kanan yang kiri. Kalau seandainya kita ingin melakukan salat berjamaah, bukan salat sendirian, bukan juga salat sunnah, namun dikala kita melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin, dianjurkan bagi kita melangkah satu langkah atau mengisi saf yang di depan, karena saf yang di depan tidak ada tiangnya. Sedangkan saf yang di sini ada tiangnya, dan itu termasuk di antara salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW. Bukan kalau seandainya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya ramai, itu lain ceritanya. Kita berbicara secara hukum asal, selagi kita bisa salat di antara yang tidak ada tiangnya, maka kita salat di sana. Dan itu merupakan di antara sunnah Nabi SAW. Karena ikhwatul Islam, apabila kita berusaha menerapkan sunnah Nabi SAW, maka kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perjuangan kita dan sesuai dengan bagaimana kita mempelajari sunnah Nabi SAW. Kita mengatakan tidak salah mereka yang salat di antara dua tiang, terutama dikala macet, terutama dikala orang banyak. Namun tentunya kita mencari keutamaan yang luar biasa, terutama apa sunnah baginda yang mulia SAW. Dan itu merupakan di antara salah satu yang betul-betul sahabat menyebutkan di antara yang betul-betul kami dilarang melakukannya, yaitu salat di antara dua tiang. Dan kita tahu bagaimana Masjid Nabi SAW juga ada tiangnya. Tiang Masjid Rasulullah SAW terbuat dari pelepah atau terbuat dari pohon korma, ada tiangnya. Apabila ada tiang di sana, maka para sahabat Nabi SAW mencari posisi yang tidak ada tiangnya untuk menyempurnakan keutamaan saf kaum muslimin. Karena dengan keutamaan saf mereka, maka di sanalah akan melihat bagaimana persatuan kaum muslimin. Mereka berbeda bahasa, mereka berbeda warna, mereka juga berbeda rasa, namun mereka disatukan dikala mereka mengucapkan Allahu Akbar. Maka bersatu mereka di saf-saf kaum muslimin dikala mereka ingin menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan yang indah. Tapi coba bayangkan, di sini ada dua, di sini ada tiga, di sini ada empat. Kapan kita akan bersatu dalam seperti itu? Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara bentuk persatuan yang paling indah adalah dikala kita melakukan ibadah salat, di mana tidak ada yang kaya di sana, tidak ada yang miskin, semuanya sama rata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu sunnah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam perkara salat, dianjurkan bagi kita tidak salat di antara dua tiang. Bukan berarti dilarang, tapi dianjurkan selagi bisa kita untuk tidak salat di antara dua tiang, maka kita tidak salat di antara dua tiang. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara sedikit di antara sunnah Nabi SAW adalah hadis Nabi SAW, yaitu memisahkan antara dua salat. Apa maknanya?
Jika kita misalnya ingin melakukan atau setelah melakukan sholat berjamaah bersama imam, maka kita pun semangat untuk melakukan sholat yang berikutnya, terutama sholat sunat, karena memang dianjurkan bagi kita memperbanyak sholat. Di antara sunnah Nabi SAW adalah memisahkan antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya, walaupun hanya beberapa saat saja. Misalnya kita selesai melakukan sholat berjamaah bersama imam, kemudian kita ingin melakukan sholat sunat, maka tunggu dulu sebentar. Kenapa? Karena Nabi SAW menganjurkan kita untuk memberikan jeda di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Atau kalau seandainya kita juga ingin, maka berpindah tempat. Kenapa demikian? Karena tidak satu pun tanah yang kita pijak untuk melakukan ibadah sholat kecuali mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin memperbanyak saksi kita di hadapan Allah bahwa kita termasuk di antara hamba Allah yang melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ikhwatul Islam, di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW bagi kita untuk melakukannya adalah bagaimana kita sholat, menjadikan sholat kita atau tempat sholat kita sebagai sutra. Dan ini khusus bagi mereka yang melakukan sholat secara sendirian, karena alhamdulillah kita memang betul-betul memanfaatkan waktu sholat di Masjid Rasulullah. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, salatun fi masjid hada, mereka yang melakukan salat di masjidku ini. Salat apa yang harus kita lakukan? Semua ibadah salat kita dianjurkan untuk melakukannya. Semua salat dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu yang akan kita lakukan dan kita berusaha untuk memperbanyak melakukannya adalah salat sunnah. Dan di antara sunnah Nabi SAW kepada kita untuk melakukan sholat sunnah tersebut adalah bagaimana kita berusaha menjadikan sutra. Sutra itu apa artinya? Yaitu pembatas antara kita dengan tempat sujud kita. Nabi SAW, kalau seandainya Nabi sholat fi musalla, dan Nabi SAW senantiasa melakukan sholat di musalla. Musalla itu artinya lapangan, di mana Nabi SAW senantiasa melakukan sholat, terutama salat-salat yang besar, maka Nabi melakukan salat di musallahnya. Mana musallah Nabi? Musallah Nabi SAW di dekat Masjid Ghamamah. Maka di sana kita lihat ada Masjid Ghamamah. Kenapa disebut Ghamamah? Maknanya awan yang menutupi dan yang melindungi Nabi dari terik matahari. Kemudian di sampingnya ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, di sampingnya sedikit ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan ketiga tempat ini merupakan tempat yang juga dijadikan Nabi sebagai musalla. Apa arti musalla? Musalla itu lapangan. Kalau seandainya Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, sholat sunat kusyuk, sholat gerhana matahari dan rembulan, Nabi SAW sholatnya di sana. Makanya ada Masjid Ghamamah, kadang Nabi sholat di sana. Kemudian ada Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar itu bukan Abu Bakar yang membangun masjid tersebut, namun Abu Bakar pernah melakukan sholat di tempat Nabi sholat, sehingga generasi berikutnya meletakkan di sana masjid dan dinamakan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Masjid Ali yang ada di sampingnya, bukan Ali yang membangunnya, namun Ali pernah melakukan salat di sana, sehingga mereka mengabadikan masjid untuk Ali bin Abi Thalib, dan itulah musalla Nabi SAW. Nah, dikala Nabi salat di lapangan, di antara salah satu yang Nabi lakukan adalah menancapkan tombak, kemudian Nabi SAW salat di belakangnya. Contohnya misalnya, ini tombaknya misalnya, kemudian Nabi salat di belakangnya. Kenapa Nabi SAW melakukan yang demikian? Untuk menjadikan antara dirinya dan tempat sujudnya sutra. Itulah yang disebut dengan sutra, sunnah Nabi SAW. Dan kita tahu ikhwatul Islam, semakin kita berusaha menerapkan sunnah Nabi SAW sekecil apapun, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sana. Dan itu merupakan bentuk kecintaan kita yang luar biasa kepada baginda yang mulia SAW. Sedikit demi sedikit kita belajar tentang sunnah Nabi SAW untuk diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara salah satunya, dikala kita melakukan sholat, cari tempat kita yang di depannya ada pembatasnya. Apa contohnya? Misalnya kita datang ke Masjid Rasulullah SAW, kemudian kita contohkan, misalnya kita datang jam 9 yang mana orang tidak ada. Kita datang ke Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi lapang. Di mana seharusnya kita melakukan ibadah salat? Cari sutra di depan kita, misalnya di belakang tiang, atau misalnya di belakang kursi,
atau misalnya pokoknya cari tempat yang bisa dijadikan sutra walaupun tidak ada orang di sana, karena itu merupakan sunnah Nabi SAW dan itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Dikala kita berusaha menerapkan sedikit demi sedikit sunnah Nabi SAW dan kita semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW, dan semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Oleh karena ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya banyak lagi pemaparan yang bisa kita jelaskan dan kita sampaikan, dan tentunya ini merupakan kesempatan bagi kita bersama dikala kita mempelajari sedikit demi sedikit sunnah Nabi yang mulia. Dan di antara yang paling indah yang harus kita pelajari adalah perkara sholat, yang mana kita tidak akan pernah bosan dikala kita membahasnya, karena itu merupakan ibadah yang luar biasa yang membedakan mana mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan mana yang kurang keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sebelum kita menutup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita selalu menyebutkan hadis Nabi SAW. Man jaa masjidi hadha la ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, wa man jaa li ghairi dhalika fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, dan kita semuanya diberikan kesempatan datang ke Masjid Nabawi, kemudian di antara salah satu yang mereka lakukan adalah belajar agama Allah, belajar sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang kita lakukan, kita ingin tahu apa sunnah Nabi di kala Nabi salat, kita ingin tahu apa sunnah Nabi di kala Nabi berada di masjidnya, kita ingin tahu apa sunnah Nabi SAW di kala bermuamalah dengan istrinya, kita ingin tahu apa sunnah Nabi SAW di kala bermuamalah dengan sahabatnya, kita ingin tahu bagaimana hari-hari yang dilewati oleh Nabi SAW, manusia yang paling kita inginkan untuk berkumpul dengannya di dalam surga. Kita ingin tahu, mempelajari, mendalami, mengetahui. Barang siapa yang melakukan yang demikian, terutama di kala mereka berada di masjid Nabi SAW, maka Nabi SAW menyebutkan, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Mereka yang belajar agama Allah Azza wa Jal, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan semoga kita semua dihitung orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam dikala kita ada di Masjid Nabawi, jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Satu ayat yang kita baca, satu hadis yang kita baca, kemudian kita amalkan, kita ketahui itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. 2 hari, 3 hari, 4 hari dikala kita berada di Masjid Nabawi, kita ingin mengambil keutamaan tersebut, terutama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa yang tidak akan pernah kita dapatkan di masjid mana saja. Bahkan di Masjidil Haram yang ada di Mekah tidak disebutkan oleh Nabi SAW hadis ini. Sehingga Imam Malik menyebutkan satu-satunya hadis yang menunjukkan keutamaan kota Madinah dibandingkan dengan kota mana saja, bahkan Mekah Al-Mukarramah, adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mereka yang datang ke Masjid Nabawi ingin belajar Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, karena kedekatan mereka kepada Allah dan juga kedekatan mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita selalu berharap, berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadah. Amin ya Allah, amin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah pulang ke kampung halamannya, semoga Allah selamatkan mereka kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.